Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir dari mana asal mula kekuatan yang menghidupkan gadget dan lampu di rumah kita? Hari ini kita akan melakukan perjalanan mendalam nih, mulai dari skala mikroskopis di dalam atom, hingga melihat bagaimana hukum fisika membentuk teknologi modern. Mari kita mulai ya. 3, 2, 1, go! Semua benda di alam semesta terdiri dari atom. Di pusat atom terdapat nukleus yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron yang netral. Di sekitarnya ada elektron yang bermuatan negatif. Poin pentingnya, muatan listrik bersifat intristik. Elektron memiliki muatan min 1,60 kali 10 pangkat min 19 C, sedangkan proton memiliki muatan plus 1,60 kali 10 pangkat 19 C. Benda dikatakan netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Listrik muncul saat terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. Tapi tunggu dulu nih. Seberapa kecil sih muatan satu elektron itu? Dari nilai tadi kita tuh dapet min 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, itu sangat amat kecil kan? Untuk mendapatkan muatan sebesar satu kolom saja, kita butuh sekitar 6,25 miliar elektron. Bayangkan betapa padatnya aktivitas partikel di dalam kabel tembaga saat kita menyalakan lampu. Padahal cuma satu doang loh lampunya, tapi kita butuh banyak nih muatannya. Ada hukum dasar dalam kelistrikan loh, yaitu muatan yang sama seperti positif dan positif akan saling tolak menolak. Namun muatan yang berbeda, yaitu positif dengan negatif, akan saling tarik-menarik yang kuat nih. Ingat-ingat 3 poin penting ini ya. Yang pertama, konduktor, material yang membiarkan muatan bergerak bebas seperti logam. Yang kedua, isolator, material yang menghambat pergerakan muatan seperti karet atau plastik. Yang ketiga, metode pengisian. Kita bisa membuat benda bermuatan melalui cara kontak, sentuhan langsung, atau induksi tanpa sentuhan nih. Bagaimana cara kita menghitung seberapa kuat tarikan atau tolakan itu? Fisikawan Carlos Coulomb menemukan rumusnya nih. Besarnya gaya listrik tergantung pada jumlah muatan dan jarak di antara keduanya nih. Nah, rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 Q2 per R, di mana F itu yaitu gaya Coulomb. Besaran satuannya itu N. K itu ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Q1 Q2 itu besar muatan, satuannya Coulomb. Kalau R kuadrat itu jarak antar muatan, besar satuannya itu M. Nah, dari rumus itu kita pasti tahu nih, yaitu semakin besar muatannya, maka semakin besar gaya yang dihasilkannya. Semakin jauh jarak antar muatannya, gaya tersebut akan berkurang secara drastis atau berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Muatan listrik tidak hanya berinteraksi saat bersentuhan, mereka menciptakan medan listrik di sekitarnya. Bayangkan, ini seperti zona pengaruh loh. Garis-garis medan ini bukan cuma hiasan loh. Kerapatan garisnya menunjukkan kekuatan medannya. Semakin rapat garis yang kalian gambar, semakin kuat juga garis listrik di titik tersebut. Coba nih kalian bayangin, medan listrik seperti aliran udara dari kipas angin. Semakin dekat kalian sama kipasnya, hembusannya pasti semakin kuat kan? Begitu juga dengan muatan listrik. Semakin dekat kita dengan sumber muatan, tekanan atau medan listrik yang dirasakan objek sekitar akan semakin besar. Hal ini penting banget untuk memahami bagaimana alat seperti layar sentuh HP kalian bekerja dengan mendeteksi jari. Poin pentingnya itu, garis medan listrik selalu mengarah keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Sliding atau perisai, yaitu hal unik terjadi pada konduktor. Di dalam sebuah konduktor yang bermuatan, medan listriknya adalah 0. Inilah mengapa mobil bisa menjadi tempat aman saat ada petir, karena muatan hanya berada di luar permukaannya. Prinsip shielding atau perisai Faraday ini juga yang menjelaskan kenapa sinyal HP kalian kadang hilang saat berada di lift yang tertutup rapat dari logam.
Lift tersebut bertindak sebagai konduktor yang memblokir medan listrik dari luar agar tidak masuk ke dalam. Jadi, prinsip atom yang kita pelajari di awal tadi ternyata sangat menentukan apakah kita bisa menelpon atau tidak dalam gedung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi fisika dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari nih. Yang pertama, ini adalah alat yang paling ikonik yang menggunakan prinsip penyimpanan muatan listrik loh. Yaitu prinsip fisikanya menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dalam jumlah besar, lalu melepaskannya dalam bentuk arus listrik kuat ke dada pasien untuk memulihkan ritme jantung. Nah, jadi alat ini tuh disebut alat fibrilator atau alat kejut jantung nih. Dalam medis ini sangat berfungsi banget loh. Yang kedua, sama nih dari alat medis juga. Tapi ini fungsinya nggak main-main nih, sama aja kayak yang tadi, yaitu EKG atau elektrokardiogram. Jadi prinsip fisikanya itu, jantung kita kan menghasilkan sinyal listrik alami atau impuls. EKG ini bekerja dengan memasangkan elektroda atau konduktor di kulit kita untuk mendeteksi perubahan medan listrik yang dihasilkan oleh kontraksi jantung tersebut. Nah, kalau yang tadi itu kan kita membahas tentang implementasi dalam medis nih. Nah, sekarang kita membahas yang tentang teknologinya nih. Nah, kita kan pasti tuh menggunakan mobil. Jadi di mobil itu ada yang namanya pengereman atau bisa disebut sistem pengereman regeneratif atau regenerative braking. Ini sering ditemukan pada mobil listrik seperti Tesla, Hyundai Ioniq dan lainnya, atau kereta listrik modern nih. Prinsip fisikanya, saat mobil mengerem, motor listrik berubah fungsi menjadi generator. Energi kinetik diubah kembali menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik dan interaksi medan listrik atau magnet untuk mengisi ulang baterainya nih. Prinsip-prinsip dasar yang kita bahas tadi dari pergerakan elektron hingga medan listrik adalah pondasi bagi teknologi modern kita hari ini. Mulai dari penyimpanan data di komputer hingga alat-alat pemindaian medis canggih. Semuanya bekerja berdasarkan kendali atas gaya-gaya listrik ini. Setelah melihat berbagai aplikasi tadi, kita jadi sadar bahwa teknologi yang kita anggap rumit seperti pengereman mobil listrik, layar HP, hingga alat medis di rumah sakit sebenarnya berakar pada satu konsep sederhana yang kita bahas di awal. Semua inovasi besar itu hanyalah cara manusia mengarahkan gaya yang sudah ada sejak alam semesta ini terbentuk. Kita telah melihat bagaimana muatan diam bisa menarik benda lain, bagaimana medan listrik bekerja menembus ruang, hingga bagaimana logam bisa menjadi perisai pelindung yang sempurna. Pemahaman inilah yang mengubah peradaban kita dari zaman kegelapan menuju era digital yang serba cepat ini loh. Jadi, dari satu elektron kecil di dalam atom hingga jaringan listrik raksasa yang menerangi kota, prinsipnya tetap sama loh, yaitu interaksi antar muatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.